Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan penting. Materinya berkaitan dengan function pada R, fungsi pada R. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari function. Function adalah sebuah teknik dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan sebuah atau beberapa buah perintah ke dalam sebuah modul, di mana modul tersebut akan dapat digunakan berkali-kali. Itu adalah pengertian dari function. Berikutnya, function juga dapat digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang kompleks dengan membaginya ke dalam sub-sub permasalahan yang lebih sederhana. Oke ya, jadi ada dua poin di sini. Yang pertama, function itu dapat digunakan berkali-kali. Kemudian yang kedua, function dapat memecahkan permasalahan yang kompleks dengan membagi ke dalam permasalahan yang lebih sederhana. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ilustrasi problem yang dapat diselesaikan dengan function. Misalkan akan dibuat sebuah program untuk menghitung total gaji yang akan dibayarkan pada seorang karyawan, di mana total gaji seorang karyawan akan dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gaji pokok, di mana gaji pokok seorang karyawan akan dipengaruhi atau bergantung pada level pangkat atau golongan karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, dipengaruhi oleh tunjangan anak, di mana tunjangan anak akan dipengaruhi atau bergantung pada jumlah anak karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhinya adalah tunjangan lembur, di mana tunjangan lembur akan dipengaruhi atau bergantung pada banyaknya jam lembur karyawan yang bersangkutan. Oke ya, cukup jelas ya ilustrasi problemnya. Sekarang solusi penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat memanfaatkan function untuk membagi permasalahan tersebut ke dalam beberapa sub permasalahan yang lebih sederhana. Tepatnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama, permasalahan menghitung gaji pokok. Yang kedua, permasalahan menghitung tunjangan anak. Yang ketiga, permasalahan menghitung tunjangan lembur. Selanjutnya, setiap sub permasalahan akan diselesaikan secara khusus oleh sebuah function, sehingga akan diimplementasikan 3 buah function. Akan terbentuk 3 buah function. Lalu, permasalahan utama akan mudah untuk diselesaikan dengan menggabungkan penyelesaian dari sub permasalahan tersebut menjadi total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan lembur. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi ada suatu permasalahan yang kompleks, kita bagi ke dalam permasalahan yang lebih sederhana. Kemudian terakhirnya akan kita gabungkan kembali. Oke ya. Berikutnya, bentuk umum function. Ada 2 bentuk umum. Yang pertama adalah function tanpa parameter. Nah, ini adalah bentuk deklarasinya. Function harus diberi nama supaya kita dapat memanggilnya dengan mudah. Karena tanpa parameter berarti di sini tidak ada nilai yang diinputkan. Ya. Kemudian diikuti dengan statement 1, statement 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bentuk umumnya adalah
function dengan parameter. Nah, di sini sudah muncul inputan parameternya. Parameter 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian perlu statement 1, 2, dan seterusnya. Baru di sini hasil sama dengan operasi yang melibatkan parameter function return. Hasil. Oke ya teman-teman, ini adalah bentuk umum dari function. Berikutnya, contoh function. Yang pertama, function tanpa parameter. Nah, ini adalah contoh function. Kotak yang pertama ini adalah deklarasi function. Baru kotak yang kedua ini adalah pemanggilan function tersebut. Oke, teman-teman perhatikan di sini di dalam functionnya tidak ada nilai yang diinputkan ya. Artinya tanpa parameter. Kemudian di dalam function itu ada 3 statement. Print hello, print apa kabar, print guys. Oke ya. Contoh lain yang termasuk ke dalam function tanpa parameter. Nama functionnya adalah baca nama. Kemudian function. Nah, di sini tidak ada nilai yang diinputkan di dalam function ini ya. Kemudian di sini sudah lebih interaktif ya karena print input nama. Nah, di sini baru menginputkan nama tetapi di dalam function tersebut belum ada parameternya di sini ya. Oke ya, teman-teman, ini adalah contoh function tanpa parameter. Berikutnya, contoh function dengan parameter. Oke ya. Nama functionnya adalah halo nama, kemudian di sini function. Di dalam functionnya sudah ada satu parameter yaitu param underscore nama. Oke ya. Kemudian di sini ada satu statement print hello, kemudian memunculkan param nama. Oke ya teman-teman. Ini adalah contoh function dengan parameter. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Praktek bagaimana caranya membuat function yang sederhana. Dimulai dari bentuk yang tanpa parameter, kemudian dilanjutkan dengan bentuk dengan parameter. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.